Besaran UMK yang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Jawa Tengah dan berlaku mulai 1 Januari 2024. Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan UMK tertinggi Kota Semarang sebesar Rp3.243.969. Sementara UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp2.038.005. PJ Gubernur Nana Sujana menuturkan, penetapan UMK berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan tentang penyampaian informasi tata cara penetapan upah minimum tahun 2024, serta data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2024. Menurutnya, UMK ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pemerintah menetapkan UMK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kabar sepekan kembali hadir dengan rangkuman berita terbaik selama 1 pekan terakhir bersama saya Mira Azhara. Kita jelang kabar sepekan selengkapnya. Pemirsa, upaya pemenangan Capres-Cawapres terus dimatangkan para tim pemenangan Capres-Cawapres pemilu 2024. Salah satunya dilakukan Partai Prima yang membangun 1.500 posko pemenangan Prabowo Gibran hingga ke tingkat kelurahan. Dukungan Partai Prima untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini salah satunya ditunjukkan saat Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima membuka secara resmi posko pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Launching posko tersebut dihadiri secara langsung ratusan anggota Partai Prima dan Ketua Umum Partai Prima, Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Tengah Prabowo Gibran, serta sejumlah pengurus partai pengusung Prabowo Gibran. Ditandai dengan pemotongan tumpeng, posko pemenangan Prabowo Gibran dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Prima Jawa Tengah, Bagas Ardianto Saputra menegaskan bahwa partainya siap memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di pemilu tahun 2024 mendatang. Di Jawa Tengah sendiri, menurutnya untuk pemenangan Prabowo Gibran telah dibangun 1.500 posko yang tersebar hingga tingkat kelurahan dan TPS. Kami dari Prima memang salah satu fokus kami adalah di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah ya kita semua tahu banyak yang menyampaikan bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng. Tapi ikhtiar kami adalah ikhtiar bagaimana Prabowo Gibran bisa diterima oleh masyarakat. Dan alhamdulillah faktanya memang di bawah, di grassroots, banyak sekali kekecewaan juga di tingkat masyarakat terkait dengan kepemimpinan Ganjar selama memimpin di Jawa Tengah. Di salah satunya ya infrastruktur dan sebagainya. Itu kekecewaan inilah yang kemudian kami lihat sebagai potensi untuk bagaimana kita menggalang suara pemenangan di Prabowo Gibran. Ini fokus kami membangun posko-posko. Jadi yang sekarang sudah berdiri di Jawa Tengah itu sudah ada 1.500 posko. 1.500 posko ini dari struktur Prima yang dulu pernah kita coba mendaftarkan pemilu. Pembukaan posko pemenangan Prabowo Gibran tersebut disambut hangat Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Tengah. Mereka berharap dukungan Partai Prima tersebut akan dapat memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Ya alhamdulillah ya Mas, ini hari demi hari dukungan semakin lama semakin solid ya. Dan Partai Prima ini saya rasa nggak main-main. Ini malam ini kita lihat sendiri meresmikan posko khusus untuk pertempuran di Pilpres ini, Prabowo Gibran. Dan saya yakin ini bukan hanya posko pertempuran, tapi juga posko pemenangan, gitu Mas Bagas, posko pemenangan. Dan kami di TKD dan khususnya di KIM dari 9 partai ini kita insya Allah solid Mas. Semakin hari dukungan juga semakin menggulung, semakin membesar. Dan ini akan menjadi barokah paling tidak di Jawa Tengah Prabowo Gibran bisa menang 1 putaran. Partai Prima optimis Prabowo Gibran dapat melanjutkan program-program yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
seperti dalam hal hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Sementara itu berbagai cara dilakukan oleh para calon legislatif untuk menarik simpati warga. Di Jepara ada salah seorang caleg yang memasang baliho dengan menampilkan gambar tokoh Ultraman sebagai media kampanyenya. Berbeda dengan para caleg pada umumnya yang memasang baliho dengan gambar terbaiknya, Jamaluddin Malik, seorang calon legislatif DPR RI dari Dapil 2 Jawa Tengah, memasang baliho dengan menggunakan foto tokoh fiksi Ultraman. Baliho tersebut pun berhasil menarik simpati warga, terbukti dari banyaknya respon dari para netizen yang komentar positif di akun medsos milik caleg tersebut. Tidak hanya itu, caleg tersebut juga menggunakan maskot Ultraman di setiap kegiatannya. Sementara itu, menurut Jamaluddin, ia sengaja menggunakan tokoh Ultraman dalam media kampanyenya. Selain cukup dikenal di masyarakat, sosok ini juga berhasil menarik simpati warga. Yang pertama, kita ingin berkreativitas karena apa? Kita ingin dikenal dan kita ingin nama kita benar-benar menjadi nama yang diingat oleh masyarakat, supaya nama Jamaluddin Malik ini melekat di hati masyarakat. Dan kenapa saya pakai foto Ultraman di baliho saya? Karena di pemilu tahun ini di kertas suara tidak akan ada ditemukan foto. Jadi nanti di kertas suara hanya ada nama dan nomor urut saja. Strategi marketing yang kami lakukan untuk mengenalkan Jamaluddin Malik ke masyarakat dan membuat politik ini mempunyai warna yang berbeda, membuat politik ini menjadi sesuatu hal yang tidak menjenuhkan, menjadi menggembirakan, menjadi asik. Ini dengan maskot Ultraman ini. Tidak hanya pada media baliho untuk menarik simpati warga, caleg tersebut juga menggunakan media kaos untuk mensosialisasikan dirinya. Dari Jepara, Tim Liputan TVku melaporkan. RSUD Suwondo Kendal tidak menyiapkan ruangan atau kamar khusus untuk menampung calon legislatif yang gagal dan mengalami stres. Namun demikian, RSUD Suwondo siap menampung dan merawat jika nanti pasca pemilu ada caleg yang mengalami gangguan jiwa karena gagal. Hal ini disampaikan Wakil Direktur RSUD Suwondo Kendal, Muhammad Wibowo. Namun rumah sakit pemerintah ini tetap menerima dan merawat yang gagal dan mengalami gangguan psikis. Menurutnya saat ini pihak hanya menyediakan ruangan khusus untuk pasien yang stres atau pasien kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Meski begitu, bila ada permintaan tambahan ruangan sesuai kebutuhan, pihaknya sudah menyiapkan. Ia menambahkan apabila ada caleg yang gagal dan mengalami gangguan jiwa, maka kamar tersebut bisa ditempati yang sifatnya kondisional. Sebagai selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal, menyampaikan bahwa secara khusus RSUD Dr. Suwondo Kendal memang tidak menyediakan ruangan khusus untuk nanti peserta atau caleg yang gagal dan mengalami gangguan kesehatan jiwa ya. Tapi pada prinsipnya karena kita sudah membuka layanan terkait dengan kesehatan jiwa, kita juga punya ruang rawat inap untuk pasien gangguan jiwa. Kita sudah bisa melayani seandainya nanti ada teman-teman dari caleg yang memang mengalami gangguan jiwa. Nantinya jika sampai ada caleg gagal yang mengalami gangguan jiwa, maka akan diberikan kamar terpisah yang sifatnya privasi, sehingga tidak akan dicampur dengan pasien yang sudah ada. Dari Kendal, Tim Liputan TVku melaporkan. Pemirsa, informasi terhangat dalam sepekan ini akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat.
Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Heltik di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Heltik berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Heltik sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Heltik solusinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Sepekan. Program Wira Usaha Merdeka Universitas Dianuswantoro memasuki tahap post immersion dengan menggelar Expo dan Demo Day. Kegiatan tersebut melibatkan 400 mahasiswa yang terbagi menjadi 80 stand wirausaha serta sebagai langkah menguji langsung produk mereka ke pasar. Acara diselenggarakan di Atrium The Park Mall Kota Semarang selama 2 hari, yakni 2 dan 3 Desember 2023.
Expo dan Demo Day merupakan salah satu serangkaian program BMK yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. Program BMK di Udinus mengusung tema Precision Technopreneurship. Sebelumnya, seluruh peserta sudah berhasil merintis usaha mereka dari nol. Kali ini mereka berkesempatan untuk menguji langsung produknya ke pasar. Apakah layak jual dan diminati oleh masyarakat umum? Mall menjadi pilihan karena menjadi lokasi simulasi untuk peserta dalam memperkenalkan produk mereka. Pada hari pertama, berfokus pada expo yang dimeriahkan oleh 80 stand wirausaha. Beberapa jenis wirausaha akan ditampilkan seperti food and beverage, produk digital, jasa, manufaktur, hingga fashion. Expo diikuti oleh seluruh peserta yang tersebar dari seluruh Indonesia. Selanjutnya di hari kedua, diisi dengan Demo Day sebagai ajang kompetisi bagi para peserta WMK. Nantinya, para juri akan berkeliling ke setiap booth untuk melakukan penilaian. Selain itu, seluruh peserta juga akan melakukan presentasi dan tanya jawab dengan para juri. Booth dengan nilai terbaik akan berkesempatan untuk bertemu dengan investor di hari berikutnya. Seluruh peserta nanti akan kita seleksi, ya kita ambil 36 tim yang nanti akan kita temukan dengan investor. Harapannya nanti kegiatan ini selain menghasilkan produk-produk yang sampai tahap prototipe di hari ini bisa nanti di launching menjadi produk massal. Di akhir nanti kita juga akan ada pelatihan untuk pembuatan NIB. Expo dan Demo Day Wirausaha Merdeka Universitas Dianuswantoro dibuka oleh Rektor Udinus Profesor Edi Nur Sasongko, Ketua Yayasan Dianuswantoro Tri Rustanti, Tim Pelaksana Pusat Wirausaha Merdeka Kemendikbudristek Sandi Aditya, serta Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Semarang Profesor Sutomo. Usai meninjau stand dengan menaiki becikku, Rektor Udinus Profesor Edi Nur Sasongko mengharapkan dengan kegiatan ini, seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dan mengenal pasar. Jadi mahasiswa yang sudah kami ajarin untuk berwirausaha, sekarang ini kita pamerkan kepada masyarakat. Inilah produk-produk para mahasiswa. Kita harapkan mereka bisa memasuki pasar dengan baik. Aneka macam produk sangat mengagumkan, tentu harus didukung. Selain itu, dari Udinus sendiri juga mempunyai produk unggulan seperti tadi, yaitu yang kita pamerkan juga seperti film animasi Siware. Yang kedua adalah gamelan elektronik, kemudian robot gamelan, kemudian ada robot becekku, becak listrik, kemudian ada robot catur, yang semuanya ini menurut kami sangat luar biasa, bikinan mahasiswa dan dosen. Sehingga dengan demikian kita harapkan mahasiswa kalau lulus mempunyai rasa percaya diri baik sebagai karyawan, pertama bisa masuk karyawan dulu, kemudian atau dia langsung berwirausaha. Kira-kira demikian. Saat ini Udinus menjadi salah satu perguruan tinggi pelaksana yang dipercaya menjalankan program Wira Usaha Merdeka. Kick-off pun sudah dilaksanakan pada Agustus 2023 lalu di Gedung E lantai 3 Udinus. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Program Wira Usaha Merdeka merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan. Selain itu, juga untuk mendorong peningkatan pengalaman wirausaha dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Program BMK Udinus yang digelar di Atrium The Park Mall Kota Semarang selama 2 hari, yakni 2 dan 3 Desember 2023 ini, merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan. Selain itu juga untuk mendorong peningkatan pengalaman wirausaha dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Kemendikbudristek sendiri mengungkapkan bahwa program WMK merupakan salah satu solusi mengatasi pengangguran berpendidikan di Indonesia, sekaligus memberikan ilmu wirausaha kepada mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa diajak untuk berani berinteraksi langsung dengan konsumen. Target kita adalah bisa memenuhi 1 juta pengusaha baru. Saat ini dari 2022 kita sudah
mengakomodir sekitar 11.000 mahasiswa dan tahun ini ada 12.000 mahasiswa. Jadi jika program ini terus dilanjutkan, untuk kita bisa mencapai 1 juta pengusaha baru itu sangat-sangat mungkin. Jadi ini adalah momen untuk teman-teman itu memperkenalkan prototipe hasil ya, produk-produk atau jasanya itu kepada halayak ramai. Ketika mereka nanti bertanya ini apa gunanya, kok mahal banget, jawablah, jangan baper gitu ya, karena mereka lah pembeli sesungguhnya gitu. Nanti ketika semua sudah dijawab, semua PR bisa dikerjakan, saya yakin teman-teman mahasiswa sudah siap gitu terjun di dunia wirausaha dan mengembangkan ide-ide usahanya. Karya para mahasiswa, 50% merupakan produk makanan dengan sentuhan teknologi. Sisanya merupakan manufaktur, budidaya, dan industri kreatif. Udinus sendiri siap menjembatani mahasiswa dan investor untuk bisa mengembangkan produk menjadi produk massal. Oke, jadi beberapa investor yang sudah berkolaborasi dengan kami memang tertarik untuk berbagai bidang. Salah satunya adalah terkait dengan produk makanan, food and beverage. Kemudian ada juga terkait dengan industri kreatif dan beberapa program aplikasi. Kan memang luaran dari kegiatan WMK Precision Technopreneurship ini adalah produk-produk yang berbasis IT, berbasis Artificial Intelligence dan Business Intelligence. Oke, untuk support investor harapan kami adalah selain pendanaan juga nanti ada keberlanjutan program ya, artinya harapannya sampai dengan produk massal. Karena memang ada beberapa investor yang sudah berkomunikasi dengan kami ingin mendanai dan membranding produk-produk hasil dari WMK Udinus ini. Udinus menjadi salah satu perguruan tinggi pelaksana yang dipercaya menjalankan program Wira Usaha Merdeka. Secara resmi, program WMK di Udinus mengusung tema Precision Technopreneurship. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Kabar Sepekan. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Anda masih bersama kami di Kabar Sepekan. Fasilitas siswa pilih perguruan tinggi setelah lulus sekolah SMA Negeri 11 Semarang gelar EduFair 2023 yang diikuti oleh perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini sekolah juga menggelar seminar sukses tes masuk perguruan tinggi yang diikuti oleh orang tua, siswa, dan siswa. Dan pemirsa, informasi ini akan menutup jumpa kita dalam Kabar Sepekan. Saya Mira Azara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Kegiatan EduFair tahun 2023 ini digelar SMA Negeri 11 Semarang selama 3 hari. Mulai tanggal 3 hingga 6 Desember ini digelar di sekolah yang berada di Jalan Lamper Tengah, Semarang Selatan tersebut. Menghadirkan puluhan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah, baik negeri dan swasta. EduFair disambut antusias siswa. Para siswa secara bergiliran mendatangi stand-stand perguruan tinggi yang menjadi peserta, guna memperoleh informasi terkait program studi maupun perguruan tinggi yang akan ditujunya nanti setelah lulus dari SMA. Selain menghadirkan perguruan tinggi, dalam kegiatan ini juga digelar seminar sukses masuk perguruan tinggi dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Semarang, Muhammad Nur Wahid Afandi menjelaskan bahwa kegiatan EduFair di sekolahnya adalah kegiatan rutin untuk memfasilitasi siswa memperoleh informasi terkait perguruan tinggi sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kesadaran siswa melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA, sehingga prosentase siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi semakin meningkat. Alhamdulillah, berdasarkan program kerja dari sekolah yang tujuannya ingin membantu orang tua siswa plus siswa kelas 12 dalam pemilihan jurusan maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta, kami melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan EduFair ini yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi minat dan bakat siswa kelas 12 khususnya untuk bisa mempermudah memilih di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Harapannya nantinya siswa sudah mempunyai bekal strategi untuk bisa memilih jurusan maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta yang nanti akan dipilih pada saat nanti setelah lulus dari SMA Negeri 11 Semarang. Para siswa yang mendatangi stand perguruan tinggi mengaku senang karena dapat mencari informasi terkait program studi dan PT yang akan dipilihnya. Adanya EduFair kampus ini, jadi semua siswa tuh bisa ngerasain adanya fasilitas di kampus-kampus yang mau mereka kunjungi. Jadi kayak kita bisa tahu kampus ini tuh fakultasnya apa aja, fasilitasnya apa aja, lalu prodi-prodinya juga kita bisa kenal. Gitu. Sudah menentukan besok akan lanjutkan kemana itu? Sudah, saya sudah. Saya mau ngambil jurusan apa? Saya pengen ke jurusan FEB Manajemen. Dari data SMA Negeri 11 Semarang, jumlah alumni yang melanjutkan ke perguruan tinggi sendiri setiap tahun sekitar 60%. Harapannya, tahun ini dapat lebih meningkat dan jumlah siswa yang berkuliah semakin banyak. Pada EduFair kali ini, sekolah juga melatih para siswa berwirausaha dengan menjajakan makanan maupun minuman di area EduFair. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.